Hai cuy, gue mau mulai dengan pelan dulu ya. Bukan karena gue ragu ceritanya serem atau enggak, tapi lebih karena cerita ini, kalau langsung dicepetin, rasanya tuh kayak lo lagi ngebut naik motor di jalanan gelap dan lo nggak pakai lampu. Dan gue tuh nggak mau itu cuy. Gue mau lo ngerasain pelan-pelan. Kayak lo itu lagi duduk bareng gue sekarang. Jam udah lewat tengah malam dan lampu udah tinggal satu yang nyala. Dan suara di luar udah mulai jarang. Dan gue mau tanya satu hal dulu ya ke lo. Lu pernah gak cuy bangun tidur dengan perasaan aneh? Kayak barusan itu lo hampir ketemu sesuatu, tapi gak jadi. Bukan mimpi buruk, bukan juga mimpi indah. Lebih ke perasaan kehilangan. Padahal lo itu gak tahu apa yang hilang. Nah, cerita kali ini cuy, datang dari perasaan itu. Dan orang yang ngalamin hal itu masih hidup sampai sekarang. Sebut saja namanya Arif. Dia itu seorang sopir travel lintas kota. Bukan sopir yang sok berani. Bukan pula sopir yang sok ngejek hal-hal mistis. Pokoknya cuy, si Arif ini tuh tipe orang yang kalau dia tuh gak ngerti, ya diem aja. Rutenya si Arif ini cuy, rute jalur Pantura lama. Bukan yang sekarang rame rest area yang terang benderang gitu cuy, tapi yang lama. Yang kalau malam itu lampu jalannya itu jarang banget cuy. Dan sawahnya lebih banyak daripada rumah. Dan di jalur itu cuy, ada satu bangunan kecil dari bata merah. Dan kalau dilihat sekilas, kayak kotak bekas gudang yang ditinggalkan. Tapi anehnya cuy, bangunan itu gak ada pintunya. Beneran yang gak ada pintunya. Gak ada bekas pintu, gak ada bekas engsel, gak ada bekas apapun kalau di situ tuh pernah ada pintu. Jadi cuman bangunan dari bata merah dan satu tulisan cat putih yang udah pudar. Kantor pos nomor 56. Pertama kalinya Arif ngelihat bangunan itu cuy, dia tuh cuman mikir gini, ini nih bangunan proyek gagal atau apa ya? Kedua kalinya lewat, Arif tuh masih berpikiran hal yang sama. Ketiga kalinya, dia itu udah mulai ngerasa hal yang aneh. Ya karena bangunan itu cuy, selalu kelihatan bersih. Bukan bersih kayak yang dirawat ya, tapi bersih kayak baru muncul. Dan di bagian depan bangunan itu cuy, selalu ada lakban kuning, kayak garis polisi yang nempel nutup satu sisi tembok. Padahal gak ada pintunya. Jadi cuy, setiap Arif ketemu bangunan itu tuh, dia tuh gak pernah berhenti. Jadi Arif tuh cuman lewat aja lah. Dan setiap lewat, dia itu selalu ngerasa bangunan itu kayak ngadep ke dia. Sampai akhirnya malam itu datang cuy. Tepat di tahun ketiga dia selalu ngelewati jalur itu ya. Dan tepat di tanggal 7 Juli jam 2 dini hari lewat dikit lah, mobil travel yang biasa dia pakai itu mogok cuy. Mesinnya tuh mati pelan-pelan. Lampu dashboard berkedip dan jalanan waktu itu kosong. Ya gimana gak mau kosong ya cuy,
Jam udah nunjukin tuh jam 2 lewat dikit lah. Arif pun akhirnya turun, kemudian membuka kap mesinnya, dan belum sempat dia ngapa-ngapain cuy, tiba-tiba darah netes dari hidungnya. Bukan dikit, bukan mimisan ringan, tapi cuy, darah yang keluar dari hidung Arif ngucur. Dan Arif pun panik cuy. Dia itu langsung nengadah sambil ngusap hidungnya. Dan entah kenapa ya cuy, di saat itu cuy, di darahnya tuh kerasa banget bau besi. Dan lebih anehnya lagi, di saat itu pula si Arif ini ngerasa haus. Bukan haus minum, tapi haus sesuatu yang ada di mulut. Dan di saat itu cuy, si Arif ini inget dari salah satu cerita montir di bengkel tua yang pernah dia dengar. Katanya, kalau mimisan di situ, jangan sampai kena mulut. Dan Arif cuy, udah kena darah seteguk. Begitu darahnya masuk ke mulut, satu giginya itu langsung copot cuy. Bukan copot karena sakit, bukan pula karena benturan. Jadi kayak ya copot aja gitu. Kayak emang giginya itu udah waktunya copot. Dan di saat kejadian itu cuy, Arif tuh cuman bengong sambil pegang gigi itu di telapak tangannya. Dan pas Arif ngangkat kepalanya gini cuy, lakban kuning di bangunan itu udah hilang. Dan sebagai gantinya cuy, muncul satu buah jendela. Bentuknya tuh aneh, lonjong kayak mata. Dan dari dalam jendela itu cuy, ada cahaya redup. Dan kemudian Arif inget satu hal lagi. Aturannya tuh cuma satu. Masukkan gigi, jangan lihat ke dalam. Dan Arif saat itu cuy, dia tuh gak sadar kenapa dia nurut gitu aja. Tapi waktu itu, dia tuh nurut. Giginya dimasukin ke celah di bawah jendela itu cuy. Dan dari dalam bangunannya, tiba-tiba terdengar satu bunyi kecil. Klik. Dan tiba-tiba cuy, tembok bata itu punya pintu. Pintu yang sebelumnya gak pernah ada. Dan pintu itu kebuka. Dan di saat pintu itu kebuka cuy, Arif tuh cuman berdiri. Tangannya gemeter dan hidungnya masih tetap mimisan. Dan pada akhirnya cuy, si Arif ini mencoba ngebuka pintu itu lebih lebar. Saat dia dorong pintunya cuy, anginnya tuh keluar. Bukan angin malam, tapi angin dingin yang baunya itu kayak kertas lama dan rumah tua. Dan di dalam bangunan itu cuy, gelap total. Dan si Arif ini cuy, entah penasaran atau entah dia tolol aja ya, si Arif ini malah masuk ke bangunan itu cuy. Dan begitu Arif masuk, pintunya itu nutup sendiri. Gelapnya di dalam ruangan itu cuy, bukan gelap yang biasa. Gelapnya tuh kayak yang ngebawa hawa yang berat, kayak yang nempel di kulit gitu cuy. Dan di dalamnya itu gak ada suara apa-apa, kecuali sesuatu kayak jam rusak. Di saat Arif di dalam bangunan itu cuy, Arif tuh gak tahu dia itu udah nunggu berapa lama.
Bisa 10 menit, 20 menit, 30, 40, atau bahkan 1 jam. Katanya, waktunya itu tergantung kapan terakhir kali lo itu bertemu dengan orang tua. Dan Arif akhirnya sadar, dia itu udah lama gak pulang. Dan tiba-tiba ada teriakan. Satu teriakan. Tinggi, nyaring. Dan bukan teriakan yang takut. Kayak teriakan orang yang baru sadar kalau hidupnya itu salah. Dan refleks manusia normal pada umumnya pastinya kaget kan ya. Cuman kalau Arif kaget, cerita ini selesai. Tapi cuy, si Arif ini reaksinya tuh berbeda. Dia itu gak kaget seperti manusia pada normalnya, tetapi dia malah ngelakuin apa yang dia dengar dari teriakan tersebut. Tutup mata, lari. Dan si Arif ini cuy, ngelakuin apa yang dia dengar dari teriakan tadi. Dia cuma nutup mata dan kemudian berlari. Si Arif ini lari tanpa lihat apa-apa, tanpa tahu mau kemana. 4 menit, 5 menit, 6 menit, dan tepat pada menit ke-7 cuy, si Arif ini nabrak sesuatu yang keras. Dia itu nabrak tembok. Dan matanya si Arif saat itu cuy, berwarna merah. Entah karena dia kejedot tembok tadi ya. Dan yang pasti saat itu matanya si Arif tuh merah cuy. Dan di lantainya, tangannya Arif nih tiba-tiba nemuin sesuatu. Si Arif ini nemuin sebuah cincin. Yang cincinnya itu dingin banget cuy. Arif pun narik cincin itu. Dan ternyata itu adalah pintu jebakan. Pintunya yang terbuka. Dan Arif pun langsung terjatuh. Arif pun terjatuh cuy. Dia pun mendarat di sebuah toilet. Di sebuah gedung tua di Jakarta Pusat. Lampunya ngedip. Air netes. Dan di klosetnya cuy, ada sebuah dompet dan cincin emas. Dan di saat Arif ngambil cincinnya, dompetnya itu kebuka. Dan isi dari dompet tersebut adalah KTP dari bapaknya si Arif. Bapaknya yang udah lama meninggal. Dan sejak malam itu cuy, Arif pun gak pernah lewat jalur itu lagi. Tapi setiap tanggal 7 Juli, si Arif ini selalu mimisan. Dan giginya cuy, yang dulu copot, selalu muncul lagi. Basah di kantong celananya. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta yang berjudul The Post Office. Dan sekarang cuy, gue cuma mau bilang satu hal. Kalau suatu malam lu itu lewat jalanan sepi dan kemudian ngeliat bangunan kecil tanpa pintu, please banget, please jangan berdiri di depannya. Karena sebenarnya itu bukan bangunan. Itu undangan. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless
echoes in the void.